mental korban. Sebagai manusia yang dilengkapi dengan lapisan tubuh emosional, kita tentu pernah merasakan bagaimana diperlakukan secara tidak adil, di mana kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan tidak setimpal dengan apa yang sudah kita lakukan atau apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Hal ini kemudian membuat kita merasakan dendam, amarah, maupun kekecewaan. Mungkin hal ini tidak terjadi 1-2 kali, namun ada juga yang terus-menerus merasakan perlakuan yang tidak adil oleh orang lain. Sehingga tercipta citra di benak mereka bahwa mereka adalah korban dari perilaku orang lain. Citra yang tercipta oleh intelek atau pikiran kita ini kemudian lebih populer dengan sebutan mental korban, di mana kita selalu akan menyalahkan orang lain maupun situasi ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Mental korban sesungguhnya adalah akumulasi dari berbagai karma, di mana kita terus-menerus melekatkan diri kita dengan dunia luar. Hal ini adalah wujud tidak adanya kendali akan diri kita sendiri. Kendali yang dimaksud adalah hidup sesuai dengan kata hati kita. Banyak dari kita saat ini hidup dikendalikan oleh ego, di mana kita melempar segala hal kepada takdir. Tidak jarang kita juga kemudian akan bergantung kepada keluarga, pasangan, sahabat, untuk menentukan pilihan hidup kita. Inilah akar dari mental korban, di mana kita mengizinkan orang lain untuk mengambil keputusan bagi hidup kita. Sadarkah kita akan hal ini? Banyak orang juga berakhir dengan mental korban akibat citra akan pasangan ideal, di mana ketika menjalin hubungan romantis dengan seseorang, maka mereka akan melekatkan berbagai ekspektasi terhadap pasangan mereka. Mereka menuntut banyak hal yang bukan diri pasangan mereka yang asli. Hal ini biasanya terjadi dua arah. Artinya, terjadi proyeksi ekspektasi kepada kedua orang yang menjalin hubungan, sehingga pada sebuah hubungan hanya ada diri kita dan proyeksi diri kita sendiri. Ketika kita bergantung kepada pasangan, artinya pasangan juga akan bergantung kepada kita. Sehingga, ketika terjadi ketidaksesuaian, ekspektasi dengan realita, akan terjadi konflik terhadap pasangan tersebut. Konflik demi konflik akan terus terjadi ketika kita masih memiliki mental korban, di mana pada akhirnya kita tidak hanya menyakiti diri sendiri, namun juga pasangan kita. Inilah mengapa sebelum kita menjalin hubungan dengan orang lain, kita harus memiliki pikiran yang damai terlebih dahulu, di mana kita mampu mendengar kata hati kita dan menyadari cinta kasih yang selama ini kita harapkan dari orang lain sudah ada di diri kita sendiri. Sehingga, ketika kita menjalin hubungan dengan fondasi kesadaran akan diri, maka hanya cinta kasih yang terproyeksi dari pasangan kita. Sama seperti bagaimana kita mengekspresikan cinta dalam diri kita kepada pasangan. Contoh lain dari bagaimana mental korban yang menjadi racun di masyarakat kita adalah ketika kita menjalin hubungan dengan keluarga kita sendiri. Ketika kita memiliki masa kecil yang kita berikan label sebagai masa yang kelam atau menyedihkan, maka kita akan menyalahkan orang tua kita. Tidak jarang kata-kata atau perilaku yang ditampilkan oleh orang tua kita di masa lalu membekas hingga sekarang di diri kita. Hal ini adalah karma yang sesungguhnya harus kita sembuhkan. Sadarkah kita bahwa hubungan kita dengan orang tua kita sebenarnya adalah pelajaran yang membantu kita bertumbuh? Sebagai ilustrasi, kita memiliki orang tua yang sibuk bekerja, sehingga kita sering mengerjakan PR sendiri, berangkat dan pulang sekolah sendiri, dan melakukan kegiatan berdasarkan inisiatif sendiri. Jika kita lihat dari perspektif yang lebih tinggi, sesungguhnya hal ini sudah berjalan sesuai dengan kontrak yang kita tandatangani sebelum kita lahir, di mana kita tidak ingin bergantung kepada orang lain dalam menjalani hidup. Maka, kita akan dilahirkan di keluarga dengan situasi yang membuat kita menjadi pribadi yang mandiri. Namun, jika kita melihat hal ini pada frekuensi getaran rendah, maka hanya mental korban yang akan tumbuh di diri kita, di mana kita merasa tidak dicintai oleh orang tua, tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana kita dapat terlepas dari mental korban yang tercipta dari hubungan dengan keluarga kita sendiri? Yang dapat kita sadari adalah melihat segalanya dari perspektif hukum universal, sebab akibat, atau karma. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di hidup kita secara kebetulan. Sehingga, hubungan kita dengan orang tua kita pun sudah disesuaikan dengan pelajaran yang ingin kita alami di bumi saat ini. Bagaimana kita melihat pelajaran tersebut
adalah sesuai dengan tingkat kesadaran kita masing-masing. Jadi, tidak ada hubungan yang baik atau buruk. Yang ada hanyalah proyeksi alam batin kita sendiri yang kita lihat di diri orang lain. Ketika kita menyadari hal ini, maka kita akan mulai membenahi diri kita sendiri, di mana kita mulai menata kembali apa yang perlu diberikan perhatian lebih, mana yang perlu dimaafkan, dan apa yang perlu dibuang. Jika kita sudah dapat mengatasi serta menyembuhkan trauma dalam diri kita, maka mental korban secara perlahan akan hilang dengan sendirinya.